Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edo Disrono dari mahasiswa Universitas Brawijaya jurusan Ilmu Administrasi Publik, yang pada kali ini akan meliput atau mewawancarai Ibu Wiwin selaku salah satu pegawai yang bertugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar. Wawancara ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik yang diambil oleh Bapak Romi. Kira-kira sebelum adanya sifat dan sesudah ini tentunya perbedaan atau bedanya apa aja ketika ada masyarakat yang ingin mengurus dokumen pendidikan? Ketika tahun 2017 kan belum ada inovasi SIPA ya. Satu, itu tadi kita nggak bisa mengendalikan calon, nggak bisa sama sekali. Nggak bisa ini kalau kok bukannya pokoknya dokumen masuk itu sesuai administrasi kita nggak bisa. Nggak bisa membedakan. Terus yang kedua masih ada apa ya? Adanya tuntutan dari Dirjen Kependudukan bahwa moto Dispenduk Capil seluruh Indonesia itu moto pelayanannya itu pelayanan yang mempermudah masyarakat. Ya seperti itu, kan nggak usah ribet datang ke kantor juga. Bagaimana caranya masyarakat itu memudahkan, sangat memudahkan mereka ketika untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Warga itu perlu menggunakan juga apakah dia nantinya dia tidak mau ngantri atau dengan dokumennya yang kayak takut kurang atau seperti apa gitu. Ada banyak faktor kalau menurut saya. Ini kalau sih yang pertama itu kurangnya pemahaman warga terkait itu mudahnya atau bagaimana sih proses untuk mencari dokumen pendidikan, sehingga mereka kadang sudah merasa kok angel. Nah seperti itu. Padahal kita juga berupaya untuk melakukan sosialisasi kan sebenarnya juga langsung tatap muka dengan warga juga sudah kita laksanakan. Terus di radio juga sudah kita laksanakan. Belum lagi yang di pakai baliho pakai seperti itu sebenarnya sudah, tapi tetap saja ada masyarakat yang merasa kayaknya belum paham gitu loh. Sebenarnya kan mudah dan persyaratannya kan juga sudah saklek ya, seperti itu nggak sulit gitu loh, nggak sulit gitu. Terus yang kedua itu sebenarnya kalau itu ya juga gimana ya deh, dua sisi mata uang kalau menurut saya. Ada itu orang Blitar tapi dia domisilinya di luar kota, dia sibuk bisa belajar mahasiswa atau dia bekerja di luar, dan kalau pulang ke Blitar itu cuma dia bisanya Sabtu dan Minggu, itu kan kita sudah tutup, nggak ada pelayanan. Nah seperti itulah jasa kalau itu digunakan oleh mereka itu oleh orang-orang yang benar-benar sibuk atau memang di luar orang kota Blitar tapi dia berdomisili di luar kota Blitar dan tidak bisa pulang untuk mengurus dokumen-dokumennya seperti itu. Ketika ngurus dokumen kan tentunya kan jika sepengalaman saya itu berarti kan kita harus ke kelurahan dulu atau tidak? Seperti minta surat untuk misal membuat KTP atau apa, untuk surat pengantar atau apa? Sesuai dengan menjadi apa ya sih, aku nggak lupa ya. Itu sekarang itu enggak untuk KTP itu cukup fotokopi KK tanpa surat pengantar dari RT RW kelurahan sampai kecamatan, tidak seperti itu sekarang. Yang menggunakan surat yang bukan pengantar dari kelurahan itu hanya anak yang baru lahir, baru pertama untuk perekaman biodata itu baru menggunakan keterangan dari kelurahan. Yang lainnya tidak ada. Oh berarti hanya akte kelahiran gitu? Iya, akte kelahiran pun akte kelahiran karena anak baru lahir, bukan akte hilang, apa pembetulan nama, itu bukan seperti itu. Khusus untuk yang baru lahir. Nah untuk dokumen-dokumen seperti kakak tadi kan katanya ada ADN apa yang bisa dicetak di ya.
Bisa, Bisa. bisa. Karena mereka itu kan bukan karena kok itu adik itu dipasang di panjang double hanya khusus, enggak. Karena itu pun ketika contohnya jenengan mau cetak KTP ku hilang gitu ya. Iya. Tapi tetap harus persyaratan, tetap sesuai persyaratan prosedurnya. Kalau KTP hilang itu harus ada surat penghilangan dari Polsek. Nah itu nanti jenengan daftar lewat WA khusus yang ADM itu ada sendiri. Nah khusus itu dengan masukkan persyaratan-persyaratannya, terus dengan nanti dikasih PIN juga. Nah setelah itu PIN itu dengan bawa ke ADM, jadi bisa memasukkan PIN dengan tinggal memasukkan dokumen-dokumennya yang pakai soft file kan, pakai itu dengan itu nanti dokumen apa yang mau jenengan inginkan keluar dari situ. Jadi nggak usah ambil KTP di spenduk capil, nggak usah kalau sudah ada ADM, kalau lewat ADM. Berarti sudah sangat berbeda dan sudah cukup ada solusi ya. Nah, untuk masalah pencetakan, tapi kalau untuk pendaftaran tetap harus Pak, kita nggak menerima pelayanan offline, tapi bisa datang ke kantor capil menggunakan fasilitas Sipak Mandiri. Berarti ketika Sipak Mandiri benar-benar dibantu sama petugas yang Iya, juga ada kan petunjuknya juga mudah. Nah, untuk itu kan tentunya yang ketika yang jauh dari pusat kota atau jauh dari di capil ini kan untuk biasanya kan ada rasa ogah atau malas untuk jauh-jauh ya kan, seperti itu. Nah, itu mungkin untuk solusi selanjutnya seperti apa? Itu kita kan punya dompet mantan. Oh, yang langsung diantar ke Misalkan bilang nggak mau ke Sipak ke ADM, tetap lewat Sipak, Sipak online, tetap lewat situ, nanti dokumen dikirim. dikirimnya itu menggunakan jasa ojek online atau dari Dari kurir kita kerjasama dengan pihak ekspedisi. berarti sudah ada kolaboratif dokumen di Jinjen. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya tadi ya dari Sipa itu kan berarti nantinya juga ada di satu kelurahan. Sipak Mandiri namanya. Nah, untuk mentoringnya itu kira-kira sudah ada planning apa belum? Mentoring dari pusat, dari Kabupaten Blitar sendiri. Itu kemarin sudah Sipak Mandiri itu belum pernah di launching. Kalau yang ADM itu sudah belum ada. Belum ada. Belum ada. Nah, kira-kira itu di setiap kelurahan itu akan ditambah dari pegawai dari capil sendiri atau memberdayakan pemerintah kelurahan. Memberdayakan perangkat kelurahan. Perangkat kelurahan. Karena kita itu punya namanya itu petugas, sebenarnya itu petugas registrasi, tapi itu masih dalam rancangan kita mau membentuk itu petugas-petugas registrasi yang ada di kelurahan. Tapi karena sekarang itu pun juga aparat kelurahan sendiri juga PNS, memang persyaratannya petugas registrasi harus PNS. Tapi sementara ini karena itu memang belum kita bentuk tim, belum kita asalkan wali kota, selama ini istilahnya kami itu operator kelurahan. Nah itu staf kelurahan, PNS juga. Mereka lah yang kita berdayakan selama ini. Berarti langkah seperti itu berarti sudah intinya sudah sangat bagus untuk memantau antrian juga. Mengurangi antrian. Ini kan dulu kan juga ya seperti bukan tadi berangkat pagi-pagi ambil nomor antrian. Tapi ya kendalanya kalau Sipak sekarang itu ya itu apa ya intinya masih perlu dibenahi karena ini sesuatu yang baru, masih perlu SDM-nya capil pun tuh masih perlu dituntut untuk lebih terampil. Jadi kadang-kadang terkendala di SDM-nya kadang seperti itu. Maksudnya namanya juga apa sistem ya, kadang sebagus apapun tapi ketika mulai titik gitu kan wes mati, tapi ketika ada komplain pengaduan kan wes beberapa hari nggak bisa ini semuanya langsung turun gitu aja langsung yang orang apa sampai gini ada pengaduan satu nah jelas seluruh pelayanan kelihatan kan lagi gitu. Nah, Memang masih perlu ditingkatkan juga SDM. untuk sifat ini apakah
kolaborasi juga sama Diskominfo apa enggak? Iya jelas. Ya, berarti intinya Untuk yang itu apa ya, aku gaptek deh nggak gitu paham. Intinya itu ketika memasukkan kita di Play Store ya. itu ambilnya Kominfo, bukan kita. Yang memasukkan itu Kominfo, yang aku mendaftarkan apa gimana ya. Registrasi masuk. Ya. Berarti Kominfo ini juga ikut mengelola ambil juga sekali. apa sekedar membantu saja? Membantu secara jaringan, Secara sistem ya, operasional jaringan gitu. internet. Ya. Terus untuk rencana tadi kan seperti ada pembenahan itu tetap perlu campur tangan dari Diskominfo apa nanti dari Capil ini kayak minta request atau gimana apa seperti itu Terkait di apanya di sifatnya kan tadi kan kita tetap menggandeng Kominfo ketika ada apa ya namanya di upgrade gitu ya. Ada kan mesti ketika aplikasi baru kita nggak tahu kelemahannya di mana. Oh ternyata ketika berjalan di tengah, oh ini kurangnya nih aplikasinya seperti itu. Itu kita terus menggandeng Kominfo. Selain kita juga ada pihak ketiga yang membuatkan itu, kita didampingi sama Kominfo seperti itu. berarti sudah cukup ada problem dan sudah ada solusi Bu. Insya Allah selama ini sudah. Baik teman-teman sekalian, setelah tadi melihat wawancara yang saya lakukan kemarin, jadi saya mewawancarai seputar apa sih kendala atau ada problem-problem atau permasalahan apa aja saja sih di Dukcapil Kota Blitar ini. Ternyata permasalahannya juga sangat lumayan banyak dan sangat kompleks ya teman-teman, dari minimnya orang yang mengurus dokumen kependudukan, melonjaknya antrian, banyaknya calo. Nah, jadi inovasi ini bertujuan untuk mengurangi calo tadi, teman-teman. Dan bagusnya lagi, aplikasi SIPA ini atau inovasi-inovasi yang cenderung ke digitalisasi ini sudah baik karena dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar ini melakukan monef. Jadi bukan terpusat dari dinas, tetapi dia juga mendidik atau mengkader di setiap kelurahan adanya petugas yang khusus untuk melayani pengurusan dokumen kependudukan ini. Nah, setiap tahunnya atau setiap saat atau terjadinya upgrade seputar aplikasi akan ada pelatihan dan monef lanjutan untuk petugas-petugas yang sudah diamanahi menjadi petugas yang melayani dokumen kependudukan di setiap kelurahan ini. Nah, tentunya hal ini juga bagus teman-teman karena ditambah lagi ada 2 mesin ADM, yaitu salah satu mesin yang bisa untuk mencetak dokumen kependudukan. Jadi ada di 2 kecamatan di Kota Blitar. Nah, ini juga cukup bagus teman-teman. Jadi ketika rumah kita jauh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, jadi kita bisa langsung ke kecamatan terdekat untuk mencetak dokumen yang akan kita butuhkan tadi. Tapi tidak lupa kita harus daftar dulu melalui aplikasi yang namanya SIPA ini teman-teman. Jadi dari wawancara tadi ada problem-problem itu, dan bersyukurnya dari problem itu Disdukcapil Kota Blitar sudah mengevaluasi dan mengeluarkan inovasi berupa aplikasi yaitu namanya SIPA. Nah, dari inovasi-inovasi itu saya tertarik pada satu inovasi yaitu namanya dompet mantan. Nah, dari inovasi ini cukup relevan dilakukan pada saat ini kawan. Karena apa? Karena sudah berkembangnya teknologi, sudah berkembangnya zaman, apalagi sekarang pada di masa-masa pandemi. Nah, jadi dompet mantan ini adalah sebuah inovasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Blitar yang dimana adanya kurir pengantar yang akan mengantarkan dokumen kependudukan ke rumah dan langsung ke tangan pemiliknya. Jadi inovasi ini cukup relevan dan cukup baik untuk dilakukan saat ini. Nah, bagusnya lagi
di inovasi ini sudah adanya collaborative governance, yang dimana adanya kolaboratif dari Didukcapil, Dinas Kominfo, dan kurir atau yang bisa disebut ekspedisi pengiriman. Nah, jadi Didukcapil menggandeng sebuah ekspedisi pengiriman untuk mengirimkan dokumen ini kepada pemilik dokumen yang nantinya akan dipastikan dengan selamat sampai tujuan. Nah, tentunya inovasi-inovasi ini juga mengurangi problem-problem yang sudah terjadi. Sekian review dari saya mengenai hasil dari wawancara. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.